Kami warga Villa Nusa Indah menyerukan, dengarlah hati nurani kami, dengar rintihan kami, dengar suara hati kami. Kami mengharapkan pemerintah dan jajarannya untuk segera normalisasi. Hari ini kita mengadakan aksi damai, meminta kepada pemerintah percepatan normalisasi Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Karena apa? Karena menurut BMKG, potensi banjir kita ke depannya makin besar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat semoga selalu ada dalam kesehatan dan senantiasa diberikan rezeki yang berkah. Hari ini di hari Minggu 4 Mei 2025 jam 7 saya berada di Villa Nusa Indah ya. Tepatnya di dekat sekolahan Darel Salam, di mana nanti pada hari ini ya, dari pagi hingga siang tepat di hari Minggu ini 4 Mei 2025 akan diadakan aksi damai warga Villa Nusa Indah Bojongkulur, yang titik kumpulnya di bundaran Villa Nusa Indah Makro ya, yang ada di belakang sana. Oke, kita akan ikuti perjalanan aksi massa ini untuk menuntut percepatan normalisasi. Langsung saja kita ke TKP. Kita berkumpul di pagi hari ini adalah untuk menyamakan pendapat kita semua, karena kita adalah korban banjir ya, dan kita dipersatukan ketemu di sini hanya satu kata: percepatan. Ya betul, kita ingin dipercepat. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa teman-teman. Kalau saya absen, jawabnya damai, karena kita aksi damai. RW 13 sudah datang? Damai. RW 14 sudah datang? Damai. 15 gak hadir? Ada damai juga 15. RW 15 datang? Damai. Damai. RW 16 Damai. RW 17 Damai. Ada sebelah kiri. RW 18 lagi ada proyek, mungkin keluarganya jadi. Tapi ada yang hadir RW 18? Ada ya RW 18. RW 19 hadir? Damai. RW 20 Damai. Biasa. 500 orang. RW 21 700 orang. RW 22 damai. RW 23 di belakang damai. Luar biasa. RW 24 damai. Terakhir nih RW 41 damai. 41 luar biasa. Si bungsu. Ya, dan yang terakhir nih, kita punya teman berbeda desa ya, berbeda desa. Teman-teman Villa Nusa Indah 5 hadir? Hadir. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan di sebelah kita ada Pondok Gede Permai. Oke. Jatisari. Dan terakhir RW Pondok Mitra Lestari. Teman-teman kita semua ini Korban banjir. ada yang belum disebut, RW 24 yang sana. Gak ada ternyata. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ya, karena saya hanya dikasih waktu paling lama 10 menit. Saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi dan nanti sebuah kalam Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan dinilai dari niatnya. Niat kita percepatan normalisasi Sungai Cilengsi dan Cikeas secepatnya. Satu lagi, sebuah kaum, surat Al-Ra'd ayat 11, tolong koneksi saya Pak Imam, menyatakan sebuah kaum tidak akan pernah berubah kalau bukan kaum itu. Kita ini adalah kaum, kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya ya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi?
Bapak Ibu sekalian, pada saat ini banjir tahun 2025 ini, jujur, waktu saya ketua tim penanggulangan bencana desa, penanganan bisa berbulan-bulan sampai 5 bulan. Tapi bencana sekarang adalah pasca banjirnya hanya 2 bulan, lebih cepat. Itu karena bupati kita menurunkan timnya, mulai dari aparat desa, kecamatan, Polres, dan Ramil, banyak sekali. Ya, kita memang berterima kasih untuk hal itu. Tapi kita belum puas. Kita ingin secepatnya dibangun normalisasi, ya, normalisasi, mempercepat normalisasi. Ada 4, Bu, yang kita minta. Yang pertama adalah pengerukan sungai. Yang kedua, pelebaran sungai. Yang ketiga, konstruksi sungai yang permanen. Yang keempat, danau-danau di atas kita. Jadi kalau ada air masuk dulu baru dikeluarin, masuk lagi baru dikeluarin. Itu namanya normalisasi Sungai Cilengsi dan Cikias. Nanti akan Pak Buarman jelaskan kenapa kita minta ini dipercepat. Baik, saya akhiri sambutan saya. Kenapa kita harus aksi? Ya. Kenapa kita harus memberikan suara kepada pimpinan kita? Pimpinan kita yaitu Pak Presiden, Pak Gubernur Bojongkulur. Jangan hanya ke Bekasi. Ya. Kita Bojongkulur ini masuknya ke mana? Bogor, bukan Bekasi, ya. Pemerintah, Pak Menteri, Bu Menteri, Bu Wamen, semuanya ingat Bojongkulur adalah di Bogor, bukan Bekasi. Datanglah ke sini, lihat penderitaan kami pada saat banjir, ya. Dan aksi ini adalah aksi menunjukkan bahwa kita pada saat banjir sangat menderita. Kita minta percepatan normalisasi kali segera, semoga Villa Nusa Indah dan sekitarnya bebas dari banjir. Kita minta segera 2027 semoga semua cepat selesai. Itu yang kita tuntut. Ibu, dengan siapa, Bu? Kenapa? Dengan siapa? Yuni. Tinggal di belah mana? Villa 2 Blok Y. Villa 2 Blok Y. Ya. Terima kasih. Kami warga Villa Nusa Indah menyerukan, dengarlah hati nurani kami, dengar rintihan kami, dengar suara hati kami. Kami mengharapkan pemerintah dan jajarannya untuk segera normalisasi, segera diadakan dalam tahun ini. Itulah keluhan kami, keinginan kami. Kami mohon empati
dari pemerintah dan jajarannya. Lihat, kami sangat berduka ya, karena banjir sudah tidak terhitung lagi, sering terjadi, dan semakin hari volume air semakin meningkat. Kerugian sudah tidak bisa disampaikan lagi apa yang menjadi kerugian dari kami. Gitu, mohon segera dalam tahun ini normalisasi segera diadakan. Itu. Bu, tapi kan sekarang lah di Blok sama di Blok S itu sedang dibuatin borpel sama turap. Itu gimana tanggapan Ibu? Kita kan menuntut dibangun itu kan Pak, tanggul. Terus satu lagi polder Pak, polder terutama untuk penampungan sementara. Itu yang paling penting sebenarnya Pak. Jadi ada penampungan, volume air meningkat, ada penampungan sementara untuk mencegah turun ke perumahan penduduk. Tuh Pak, polder terutama. Kalau bicara banjir Bu, kalau bicara banjir di bulan Maret kemarin ya? Maret, 4 Maret. Itu separah apa? Kenapa? Separah apa? Parah banget Pak, jebol kayak saya ya Pak. Rumah saya jebol, barang-barang saya pada keluar, semua rumah pintunya jebol Pak. Barang-barang pada keluar, harta benda yang hilang sudah nggak bisa diperhitungkan Pak, belum biaya perbaikannya. Ya jadi kita kan tujuannya kan untuk memakmurkan bangsa kan pemerintahan ini. Kalau begini kan kemiskinan sudah nggak bisa dihindari Pak. Tabungan habis untuk kita merenovasi, memperbaiki kerusakan dan kerugian-kerugian benda, itu sih Pak. Jadi tolong dengarkan seperti spanduk kami nih. Apa yang salah dengan kami sehingga kami dilupakan, ya kan? Apa yang salah dengan kami sehingga kami dilupakan? Udah, itu saja Pak. Terima kasih Pak. Dengan Ibu siapa? Ibu Erni. Erni dari blok apa? Saya dari RW 28, CC 2. Oke, terima kasih. Diulang perkenalan Bapak Ibu sekalian, nama saya Bu Arman, Ketua KP2C, Komunitas Peduli Sungai Cilengsi Cikias. Ada yang tahu KP2C? Sekarang ini anggota KP2C adalah 32.000 orang. Ya, anggota KP2C sekarang ini ada 32.000 orang yang terdiri dari masyarakat korban banjir sepanjang aliran Sungai Cilengsi. Ya, jadi anggota KP2C sekarang 32.000 orang yang menjadi korban banjir dan bermukim di sepanjang aliran Sungai Cilengsi, Sungai Cikias, dan Kali Bekasi. Dari 32.000 anggota KP2C, 40%-nya adalah warga Kabupaten Bogor, utamanya Villa Nusa Indah 1, 2, 3, 5, kemudian juga Villa Mahkota Pesona dan sekitarnya. 40%-nya lagi adalah warga Kota Bekasi, dan 20%-nya lagi warga Kabupaten Bekasi sampai ke Laut Jawa. Itulah anggota KP2C. Jadi kalau KP2C hadir di sini Bapak sekalian, saya memulai kegiatan di sungai ini dari tahun 2004. Berarti sudah 21 tahun ya. Kita sangat paham sungai kita seperti apa. Kita sangat tahu kebutuhan sungai kita seperti apa. Hari ini kita akan kupas, kita akan bahas kenapa Bapak Ibu harus hadir di sini. Kenapa kita harus melakukan aksi damai di sini. Setuju ya? Ya. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan saya ada peta sungai ya. Ini sebelah kanannya adalah Sungai Cilengsi. Sungai Cilengsi itu hulunya adalah di Gunung Pancar, Babakan Madang, Sentul segala macam. Di sebelah kirinya adalah Sungai Cikias. Sungai Cikias itu hulunya di Gunung Gelis, Bukit Pelangi. Nah, kedua sungai tadi ketemu di Bojonggulur. Mungkin di seberang Siti Rawani ya. Setelah ketemu di Bojonggulur, berubah namanya menjadi Kali Bekasi. Bapak-bapak Ibu sekalian, lihat saya ya. Kalau sekarang saya menghadap ke utara, di sisi sebelah kanan kita mengalir Sungai Cilengsi, di sisi sebelah kiri kita mengalir Sungai Cikias. Ketemu dia di P2C. Ada yang tahu singkatan dari P2C? Dapat hadiah sate kambing. Satu, coba. Saya yakinkan diri segera bisa. P2C adalah singkatan dari Pertemuan Cilengsi Cikias. Ya. Jadi Sungai Cilengsi, Sungai Cikias ketemu. Setelah ketemu berubah namanya menjadi Kali Bekasi. Itu mengalir terus ke Bendung Bekasi, kemudian ke bawahnya Teluk Pucung, Babelan sampai ke Laut Jawa. Nah, kita sekarang mayoritas yang ada di sini adalah korban banjir karena luapan Sungai Cilengsi dan Sungai Cikias. Jadi kita diapit oleh dua sungai. Ini sebelah kanan kita ya, jelas ya. Nah, KP2C Bapak Ibu sekalian, kita punya CCTV di hulu-hulu sungai.
untuk memantau tinggi muka air. Nah, hasil pemantauan KP2C itulah yang disebarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu, sebesar apapun banjir di kita belum pernah ada korban jiwa, karena sistem peringatan dini kita berjalan dengan sangat baik. Lihat di tempat lain, banjir hanya 1 meter, 1,5 meter, banyak korban jiwa, karena di sana peringatan dininya tidak berjalan dengan baik. Di kita walaupun banjir 4 meter, 5 meter, masyarakat sudah mendapatkan info peringatan dini dari KP2C, betul nggak? KP2C sudah meminta kepada masyarakat sebelum banjir, 3 jam sebelum banjir, naikin barang-barang, pindahkan kendaraan, dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Betul nggak seperti itu? Ada nggak yang ketiduran? Ada. Salah sendiri ketiduran. Nah, ada penanganan darurat banjir waktu itu di Bojonggulur. Saya jadi saksinya, beliau sudah 4 kali di Bojonggulur. Bahkan kita sering banjir, Bu sekalian. Selama ini damkar dikit, mobil truk dikit, semacam dikit ya. Kemarin semua sumber daya di kabupaten dikerahkan oleh bupati kita. Damkar puluhan, truknya ratusan, dan semuanya habis. Kita berikan apresiasi untuk Bupati Bogor. Ya, kita tepuk tangan untuk Bupati Bogor kita. 5 tahun kemudian, Bapak sekalian, 1 Januari 2020 kita banjir yang lebih besar lagi, betul? Banjir Januari 2 meter, banjir 2020 tingginya 3 meter pada saat itu. Setuju ya? Kemudian pada saat Bapak Ibu santai, 5 tahun kemudian, tanggal 4 Maret kemarin, kita banjir lebih besar lagi. Betul ya? Berapa banjir besar kita? 2016 2 meter, 2020 3 meter, 2025 4,5 sampai 5 meter. Saya ulang ya, banjir 2025 4,5 sampai 5 meter, bahkan ada yang sedadak di lantai 2. Nah, parah nggak seperti itu? Itu adalah banjir besar ya, banjir besar. Bapak Ibu mau nggak ke depan akan seperti itu lagi? Nggak mau ya? Oke. Banjir tak mau lagi, normalisasi di tahun ini. Ya. Salam tangguh, saya Bu Arman, Ketua KP2C, Komunitas Peduli Sungai Cilengsi dan Cikeas. Hari ini kita mengadakan aksi damai, meminta kepada pemerintah percepatan normalisasi Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Karena apa? Karena menurut BMKG, potensi banjir kita ke depannya makin besar, bukan makin kecil. Kalau 2016 banjir kita 2 meter, 5 tahun kemudian 2020 banjir 3 meter, dan 5 tahun kemudian setelahnya di tahun 2020 banjir sudah mencapai 4 meter, bahkan hampir 5 meter. Kedepannya banjir besar seperti itu akan sangat mungkin terjadi setiap tahun. Itulah kita antisipasi. Jadi kita minta kepada pemerintah yang tadinya rencana normalisasi tahun 2028 dipercepat, harus selesai tahun 2027. Itu supaya masyarakat ini bebas dari banjir. Terima kasih. Pak, kalau sekarang kan saat ini di Blok S itu lagi ada. Ya. Kalau sekarang yang sedang berlangsung adalah pekerjaan tanggap darurat ya, tanggap darurat pasca banjir kemarin. Nah, desainnya menyesuaikan dengan desain normalisasi. Tapi itu hanya 2,7% ya dari total yang kita butuhkan semuanya. Dan itu pun selesai nanti di bulan Juli, setelah itu nggak ada pekerjaan lagi. Jadi yang kita minta sekarang ini adalah normalisasi yang komprehensif, yang total, yang betul-betul selesai semua urusan. Kalau ini meliputi Bojonggulur, Villa Nusa Indah atau yang lainnya, Pak? Ini Bojonggulur dan sekitarnya, termasuk saudara kita dari Villa Nusa Indah dengan desanya di yang sana. Dan ini diikuti oleh 26 RW terdampak banjir. Jadi semua yang hadir sekarang adalah orang-orang yang terdampak banjir semua, korban banjir semua.